Pembangunan Skywalk Kebayoran Lama Pembangunan Skywalk Kebayoran Lama sukses megah terbentang sukses megah terbentang menjadi jembatan layang terpanjang di Jakarta menjadi jembatan layang terpanjang di Jakarta serta program revitalisasi pasar-pasar serta program revitalisasi pasar-pasar dan revitalisasi gedung sekolah dan revitalisasi gedung sekolah yang berkonsep bangunan hijau dan program unggulan lainnya seperti transportasi Jaklingko, pemberian bantuan operasional tempat ibadah, kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, KJMU, hingga bantuan prioritas untuk lansia, dan masih banyak lagi program-program nyata yang langsung manfaatnya dapat dirasakan. 3. Atas dasar itu, maka pada hari ini Musyawarah Kota Kecamatan Kebayoran Lama yang terdiri dari warga kota, Kelurahan Cipulir, Grogol Selatan, Grogol Utara, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama Utara, dan Pondok Pinang. Dengan ini menyatakan warga kota Kebayoran Lama mendukung Gubernur Anies Baswedan untuk kembali bertugas di Jakarta periode 2024 sampai 2029. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 27 Juni 2024. Atas nama warga kota Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Oke, tepuk tangan, boleh tepuk tangan Ibu. Ya. Warga kota, gotong royong bangun Jakarta. Gubernur Anies, maju kotanya, bahagia warganya. Ide awal daripada dibentuknya warga kota ini adalah ingin membentuk yang namanya politik barisan, Bapak Ibu sekalian. Apa yang dimaksud politik barisan? Politik barisan itu lawannya atau berbeda dengan politik kerumunan gitu. Seringkali kita lihat bahwa ketika Pak Anies misalnya sedang di Jakarta Selatan gitu kan, kemudian tim-tim lain yang dari Jakarta Timur dan Jakarta Barat datang semua ke situ. Nah, nanti ketika Pak Anies geser lagi ke Jakarta Timur, orang yang tadi itu geser lagi ke Jakarta Timur. Nah, kemudian di situ terlihat bahwa banyaknya pasukan Pak Anies ini tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pemilihnya di Jakarta gitu, karena hanya berkerumun sifatnya. Nah, kali ini kita ingin menginisiasi politik barisan yang dimana dari tingkat kecamatan hingga tingkat RW nanti terbentuk struktur dan juga tim yang memang bekerja untuk menyukseskan kegiatan kampanye Bapak Anies nanti selama mencalonkan diri sebagai gubernur. Saya lahir dan besar di kota Jakarta, jadi asli orang Pondok Pinang asli. Anak Jaksel banget pokoknya. Tadi kan udah diisi tuh ya program-program dari Pak Anies, soal KJP Plus, soal lansia, soal apa tadi yang anak usia gitu ya, KJMU. Yang tadi saya mau usulin di pojok tadi, usia untuk 45 ke atas belum ada tuh. Bukan, belum. Kan kalau lansia 60. Yang 45 itu maksudnya termasuk saya gitu. Nggak ada bantuannya gitu. Ya Pak Anies. Karena gini, banyak ibu-ibu muda ya kan, di luar dari UMKM, bahasanya ya jackpreneur gitu. Itu kalau mau kerja di atas 45 susah. Bener nggak?
Terus kalau di atasnya lagi katanya masih muda kok nggak kerja gitu. Bener, misalnya gini, saya 26 tahun kerja di swasta gitu karena krisis aja jadi curhat nih ya. Saya cari kerja kemana-mana bilangnya butuhnya yang best graduate, yang baru lulus, ya kan. Tapi yang usia-usia kami yang aslinya itu masih agresif, aktif, ya kan, masih bisa bersosialisasi buat membangun kota hitungannya ya, atau buat ya aslinya sih dapur sendiri gitu ya. Itu aja deh Pak Anies, ya mungkin bisa ditambah programnya gitu kan. Yang saya dengar ada yang tahun lalu dapat gitu ya, ada yang berapa bulan dapat, ada yang sekarang katanya nggak dapat gitu. Terus ada yang dihapus namanya, pokoknya simpang siur lah kayak gitu. Jadi mereka ada kadang-kadang kok dia mampu tapi dapat kok, ya itulah. Jadi opini orang kan nggak bisa satu sama ya, beda-beda. Itu yang saya mau tanyakan, kenapa bisa seperti itu? Terus apa penyebabnya gitu ya? Nah tuh apa sih yang harus kita lakuin? Kemana sih kita ngadunya gitu? Kita ngadu ke guru yang bersangkutan sudah, kita ke DKI yang utama sudah, kita ke Rawabunga yang itu juga sudah, tapi tidak ada penyelesaiannya. Itu aja sih. Kebanyakan warga DKI Jakarta itu kurang mendapat sosialisasi mengenai bantuan-bantuan. Untuk Pak Anies, untuk program-programnya Pak Anies, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa amanah. Karena penting sekali program-programnya untuk para warga Kota Jakarta, apalagi yang mungkin kurang mampu. Segala program di Jakarta itu banyak program-program sosialnya. Tetapi kenapa ya saya kadang-kadang berpikir seperti ini? Program-program itu kebanyakan yang mendapatkan bukan orang Jakarta asli. Orang-orang Jakarta asli yang orang Betawinya itu malah jarang mendapatkan program-program itu. Kontrakannya banyak. Kalau masalah kontrakan mah banyak, gampang Bang. Orang misalkan pendatang, dia kerja, lakinya kerja, bininya kerja, anak kerja, semua pada dapat KJP, anaknya, bansos semua dapat. Giliran orang-orang Betawi asli yang nggak ada kerjaannya, cuma ngadepin kontrakan satu, cuma 300.000 misalkan bahasa kasarnya, ngarepin sebulan buat makannya susah. Nah itu kalau menurut saya ini kan ini kan adalah kota Jakarta. Seharusnya yang diutamakan itu adalah warga Jakartanya. Ya. Harusnya seperti itu kalau menurut pribadi saya. Mungkin di daerah lain, utamanya orang Tangerangnya, orang Bandung, orang Bandungnya. Kalau di Jakarta kan karena kotanya global, banyak orang Jawa, orang Batak, orang Betawinya. Tetapi kebanyakan program-program di Jakarta itu yang mendapatkan orang Betawinya sedikit. Contoh di keluarga saya, itu mertua saya sendiri dari dulu sampai tahun 2022 nggak pernah mendapatkan bantuan apapun. Dan sampai COVID kemarin pun tidak pernah mendapat bantuan apapun. Bahasa kasar ini sebenarnya cuma unek-unek aja ya. Baru bisa mendapatkan setelah saya mendaftarkan langsung ke DTTKS. Apakah seperti itu? Katanya kan ini kota Jakarta. Kenapa warga Jakartanya sendiri tidak pernah diperhatikan seperti itu? Mungkin itu aja Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.